Om Swastiastu. Yayasan Purikawan Ubud menggelar Sastra Saraswati Sewana 2023 dengan tema Warige Usada Sidi. Tema ini dipilih karena Bali memiliki warisan sistem pengetahuan yang sangat luar biasa dari para leluhur Ide Betara Kawitan berupa sistem perhitungan waktu atau warige dan ilmu pengobatan atau usada. Untuk itu kami menyelenggarakan Festival Warige Usada Sidi dari tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2023 di Taman Baca Sanggingan Ubud. Festival ini akan diisi dengan berbagai acara menarik seperti Temu Wirasa Penekun Warige, Usada Gocara, Warige dan Usada for Millennials, workshop Warige dan Usada serta pameran atau expo. Segera daftarkan diri melalui website www.warigeusadasidi.com. Sampai bertemu di Festival Warige Usada Sidi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam Warige Gocara yang merupakan rangkaian acara di Festival Warige Usada Sidi untuk hari ini. Saya mohon tepuk tangannya dulu Bapak Ibu untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini, dan tentunya dalam acara kali ini Warige Gocara akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama merupakan Warige dalam sains dan yang kedua kita akan membahas lebih banyak terkait Warige dalam teknologi. Dan untuk mengawali acara serta kegiatan, mari kita dengarkan pembukaan dan juga pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Purikawan Ubud, Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana. Om Swastiastu. Om Awigana Mastu Namasida Om Saraswati Dipatai Namas. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang mulia Bante Jayamedo Tera, para rawuh sareng sami. Hari ini adalah hari yang ketiga dari Festival Warige Usada Sidi, dan hari ketiga ini memang bertepatan dengan juga hari yang istimewa Bante di masyarakat Bali dan umat Hindu Nusantara ini untuk merayakan dan memperingati hari suci Tumpak Warige atau Tumpak Uduh. Tumpak Warige itu jatuh pada hari Saniscara atau Sabtu, dan selalu kalau kita bicara soal Saniscara Tumpak itu pasti ada kliwonnya, Saniscara kliwon, dan wukunya adalah wuku Warige. Jadi minggu ini kami memang sengaja memilih sebagai hari-hari dimulainya Festival Warige Usada Sidi karena hari ini minggunya adalah minggu wuku Warige, dan besok juga adalah wuku, sudah masuk wuku Warigadian. Pada saat Tumpak Warige atau Tumpak Uduh ini, masyarakat Bali memuja Ide Sangyang Sangkara, Ide Betara sane menciptakan sarwa tumuh, suatu yang kita sebut sekarang tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan dalam Warige Bante di Bali juga ada istilah ingkel. Ingkel itu sesuatu yang juga diingatkan dalam satu minggu untuk mengingatkan kita. Ada yang disebut dengan satu, mine, taru, buku, dan ingkel wong. Biasanya kalau ingkel wong itu biasa kita harus lebih ke dalam melihat manusia gitu, tidak menghindari hal yang berkait dengan aktivitas manusia atau pacara manusiatnya.
Hari-hari yang baik ini sebenarnya untuk mengingatkan kita bersama bahwa pentingnya kita untuk melakukan tidak hanya melihat dimensi vertikal, bagaimana kita mengaturkan bakti kepada Sang Hyang Paramekawi, tetapi juga dimensi horizontal. Kita juga diingatkan untuk selalu menjaga memuliakan alam sekitar kita. Tentu kita orang Bali tidak hanya diajarkan dengan rainan jagat saja untuk mengingat, tetapi juga ada alat pengingat-pengingat yang lain yang juga digunakan di masa lalu, dan saya kira itu sangat saintifik. Oleh karena itu dalam forum pagi hari ini kita membicarakan dua tema yang sangat terkait dengan sains, yaitu warige dalam sains dan warige dalam teknologi. Mengapa kita penting untuk membaca warige itu dari sisi sains dan teknologi? Karena selama ini kalau kita melihat warige itu lebih banyak melihat dari aspek heritage budaya, dan juga ada juga dimensi mistis, magis, religius itu. Jadi kalau kita lihat warige ya pasti dihubungkan dengan aspek mistis, aspek magis, aspek religius yang menyentuh rasa kita. Tetapi warige juga sebenarnya soal rasio. Ada dimensi rasio yang kita juga angkat di dalam warige, dan itu memang sesuatu yang sifatnya matematis, sistematis, dan yang menjadi bagian dari cara-cara yang dikenal dalam ilmu pengetahuan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang para rawuh sareng sami, dengan mencoba melihat warige dari dimensi rasio, dimensi sains dengan dimensi rasa dan religius itu, kita bisa menggunakan warige secara berkeseimbangan. Dua-dua ini sangat penting bagi kehidupan kita, dan hari ini kita berharap dari narasumber kita, dari Mas Peri Simatupang, dari program studi astronomi, kalau Departemen Astronomi Institut Teknologi Bandung. Kita hadirkan dari jauh-jauh nih, dari Bandung. Beliau sehari-hari tukang ngamatin alam semesta, galaksi dan lain-lain. Jadi kita dapat ilmu nanti dari Bang Ferry Simatupang berkaitan dengan bagaimana astronomi, dunia astronomi perkembangannya sampai saat ini, dan bagaimana dunia astronomi melihat munculnya kearifan-kearifan lokal seperti warige ini. Itu yang kita akan dapat, dan kita juga dibantu oleh Ibu Made, ini Putri Bali. Saya kemarin tanya Mas Peri, ada nggak orang Bali yang kuliah di ITB di astronomi? Ada Pak Ari, satu, namanya Bu Made, saya cari nomornya dikasih Pak Peri. Ternyata beliau tinggal di sebuah desa di Sidemen, dan saya kaget ada juga orang Bali yang belajar astronomi gitu. Biasanya lebih banyak belajarnya pariwisata dan ekonomi gitu ya. Sekarang ada orang Bali yang belajar astronomi, ini yang menjadi. Nanti kita dengar bagaimana orang Bali belajar, walaupun beliau besarnya di Jawa, tetapi beliau asli Bali, kemudian juga belajar astronomi, sebelumnya belajar fisika. Nah, kita akan lihat bagaimana dua orang ini akan melihat warige Bali dan perkembangan juga sistem-sistem etno astronomi di tempat-tempat lain gitu. Itu beliau kita akan dapat gambaran. Yang kedua, sesinya mohon Bapak Ibu sekalian bisa bertahan sampai siang dan sore nanti, karena di sore nanti kita akan membahas warige dalam teknologi. Tadi Pak Ferry menyampaikan salah satu pekerjaan beliau sekarang ini sedang menyusun semacam algoritma untuk data-data yang dihasilkan dari pengamatan tentang teropong. Jadi teknologi sekarang sudah berkembang sangat maju di bidang astronomi. Pesawat ula-alik sudah ke luar angkasa begitu kan, cara melihat teropong, menteropong galaksi, dan itu sudah sangat maju.
dan kita juga punya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang kemudian bisa membantu pekerjaan-pekerjaan para astronom, termasuk juga membantu pekerjaan ahli warige. Tetapi kita di dalam sesi kedua akan melihat sisi lainnya, di mana ada upaya untuk membuat aplikasi berbasis web dan menggunakan itu warige sebagai salah satu hal yang lebih memudahkan orang untuk mengetahui tidak hanya tentang otonannya, tetapi juga hari-hari yang mereka harus ketahui dan juga bisa mengetahui ala ayuning dewasa. Jadi nanti siang kita undang 2 orang yang orang Bali niki yang sudah mendesain aplikasi kalender Bali berbasis web. Nanti kita dengar pengalaman mereka, bagaimana mereka merancang ini dan apa yang mereka kembangkan berikutnya ke depan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, ke depan kita melestarikan warige ini dengan tidak hanya dengan mengikuti tradisinya, tetapi juga mengembangkan dengan berbasis sains dan teknologi. Dengan demikian warige tetap kekinian dan menjawab persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kita akan berdiskusi. Selamat berdiskusi dan semoga bermanfaat bagi pengembangan warige di Bali. Titiang Sina Bantuk Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih atas sambutannya Bapak Nagung Gedengurah Arya Dwi Payana. Bapak Ibu tamu undangan serta teman-teman peserta dalam acara Warige Gocara. Sesi pertama seperti yang sudah disampaikan, kita akan membahas lebih banyak tentang warige dalam sains. Dan sebelum mengundang pembicara, izinkan saya mengundang moderator kita yang luar biasa hari ini. Beliau merupakan jurnalis dan juga budayawan. Sempat bekerja di Harian Kompas dan di Jakarta Post. Sosoknya juga dipercaya sebagai manajer program di Ubud Writers and Readers Festival. Telah merilis buku berjudul Bungklang Bungkling. Buku tersebut ternyata memuat fragmen-fragmen satir tentang paradoks dalam kehidupan masyarakat Bali. Saya mohon tepuk tangan yang hangat untuk moderator kita pagi hari ini, Iwayan Juniarte. Om Swastiastu, selamat pagi. Wajahnya cerah-cerah semua, cuaca sedang bagus di Ubud. Tadi saya sempat nerang. Jadi Jungari yang saya hormati, yang mulia Biku Jayamedo Tera, salam hormat saya. Beliau sudah Tera, artinya sudah 10 tahun lebih menjalani hidup kebikuan. Saya dulu tertarik untuk menjadi biku, saya batalkan karena ternyata cuma boleh makan sampai jam 12 siang. Ini kalau yang di Terawadin dan Biku Bante di Terawadin. Kemudian meditasi hampir 4 kali, 5 kali dalam sehari gitu. Ini mengganggu jam saya nonton drakor tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, topik yang akan kita bahas pagi ini menarik. Karena selama beberapa dekade, tradisionalitas, kebijakan lokal, local wisdom, local genius, selalu ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan dengan modernitas dan sains. Ini adik-adik yang mahasiswa sekarang pasti sangat paham bagaimana sangat sering kita diingatkan untuk harus logis ini, mana rasionalitasnya gitu. Ini bisa diamati secara empiris enggak gitu. Kalau dengan menggunakan metode saintifik bisa diulang enggak percobaan, hasilnya sama enggak gitu. Dan itu kemudian dibenturkan dengan apa yang kita warisi secara tradisi gitu. Termasuk warige, termasuk kalender Bali, termasuk kepercayaan-kepercayaan kita yang paling real. Jadi selalu posisinya berhadap-hadapan. Padahal semakin matang sebuah belief system, sebuah sistem kepercayaan sebagaimana Hindu dan Hindu Bali, semakin matang scientific exploration, makin convergent dia jadinya, makin menyatu. Nah, kalau tidak percaya ini saya kasih 2 buktinya. Kita di Bali percaya bahwa Buana Agung dan Buana Alit. Apa yang ada di Buana Agung, ada di Buana Alit.
apa yang ada di Buana Alit, ada di Buana Agung, dan kita menjalani sistem esoterik Handepart untuk memanifestasikan itu. Pelajaran yang kedua di Bali, Tatwamasi. Kamu adalah aku, semua ini sama, kita sama semua. Ini dibuktikan secara saintifik sekitar akhir tahun 80-an oleh, dan ini yang menarik, salah seorang astronomer paling berpengaruh dunia. Namanya Carl Sagan. Jadi Carl Sagan itu bilang bahwa we are made of stars. Jadi kita semua ini dibentuk oleh elemen-elemen bintang, elemen-elemen angkasa. Gitu loh. Nitrogen yang ada nih di universe, nitrogen itu membentuk DNA kita, kalsium membentuk tulang dan gigi kita, gitu loh. Iron ada besi, ada di darah kita, dan kita semua disebut sebagai carbon based creatures, makhluk-makhluk berbasis karbon. Semua elemen ini, nitrogen, kalsium, iron, besi, dan karbon, itu dibentuk di semesta kita, karena ada banyak semesta. Jadi di semesta kita yang berbasis di galaksi Bima Sakti ini, dibentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada waktu terjadi supernova, ledakan besar yang mengawali lahirnya semesta kita. Jadi alam semesta itu ada di dalam diri kita pun ada di alam semesta itu, dan pada saat yang sama kita semua sama karena elemen pembentuk kita sama. Nah, sangat menarik bahwa hari ini kita akan mendengarkan paparan dari 2 orang astronomi, ahli perbintangan, ahli semesta raya. Jadi saya ingin mengundang pertama Nimade Ayu Surayuwanti Putri, silakan. Ini sangat mengejutkan saya, ada anak Bali perempuan belajar astronomi. Kalau perempuan biasanya tertariknya Mas Ferry astrologi kan. Jadi mungkin nanti Mas Ferry bisa jelaskan itu bedanya agar kita tidak sesat pikiran juga gitu loh. Beda astronomi dengan astrologi. Yang kedua saya ingin mengundang Mas Ferry Simatupang. Saya penggemar langit selatan loh Mas. Jadi dua-duanya lulusan S2 astronomi di ITB, bahwa ini jurusan yang langka, terlihat bahwa ITB usianya sudah lebih 100 tahun, astronomi ini masih program studi, gitu loh, belum departemen, belum fakultas, gitu loh. Jadi Nimade Ayu akan bicara kalender Saka dan sains, Mas Ferry akan bicara kalender dan astronomi, gitu loh. Jadi saya ingin Made dulu yang memberikan paparan, tapi sebelumnya saya ingin kedua pembicara ini jawab dulu satu pertanyaan saya gitu loh. Kenapa astronomi gitu loh. Gitu loh. Jadi kerjaannya nggak jelas Mas. Indonesia itu cuma punya satu observatorium gitu loh, yang agak kurang terawat juga gitu loh. Sementara negara lain sudah meluncurkan teleskop yang berada di luar angkasa. Jadi teleskopnya sudah tidak di atas tanah lagi, tapi di luar angkasa gitu. Jadi monggo Bu Made jawab dulu kenapa memilih astronomi, apakah karena ada cowok yang ditaksir dulu di sana gitu. Kemudian Mas Ferry kenapa memilih astronomi gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab kenapa kok saya memilih astronomi. Karena menurut saya kan waktu S1 dulu kan ada mata pelajaran astronominya. Saya dulu S1 di bidang fisika, saya dapat mata kuliah, mata pelajaran astronomi, sehingga di sana saya tertarik untuk melanjutkan lebih ke bidang astronomi di ITB seperti itu. Kenapa ke sana melanjutkannya gitu? Maksudnya? Karena unik nih Pak. Saya pertama lihat di langit, kenapa kok awan semuanya kok berbeda jalannya. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, mungkin di astronomi bisa menjelaskan seperti itu. Makanya saya ke astronomi. Ini tanda-tandanya dulu waktu mahasiswa S1 sering begadang di luar dan bengong-bengong lihat langit gitu. Silakan Mas Ferry. Oke, kalau saya waktu kecil senang yang aneh-aneh, yang sesuatu yang wow gitu.
sesuatu yang misterius yang saya nggak tahu, oh ternyata ini. Dan paling banyak pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh yang menarik saya itu berasal dari astronomi. Tentang galaksi, tentang bintang, tentang planet, tentang benda-benda langit. Jadi paling banyak yang menarik perhatian saya itu adanya di astronomi. Jadi makanya saya mendalami astronomi. Terima kasih Mas Ferry. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, dua pembicara kita tadi sudah dalam paparannya sudah jelas terlihat dua syarat dasar untuk memahami sains. Rasa ingin tahu, rasa ketertarikan. Menariknya, sesungguhnya seluruh warga kita juga dibangun oleh rasa ingin tahu dan rasa ketertarikan untuk menjelaskan apa yang terjadi di langit kita. Jadi saya persilakan sekarang Nimade Ayu untuk memaparkan tentang kalender Saka dan sains. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang waktu S2-nya di astronomi tentang penentuan hari baik dalam kalender Caka Bali dan penerapannya di Karangasem. Boleh di next? Nah, di sini kalender Caka Bali ternyata mengikuti ada matahari, bulan, bintang, dan sistem wuku. Next, coba next lagi. Nah, di sini ada unsur dasar dari kalender Caka Bali. Ada matematisnya, seperti yang satu hari sebelumnya ini, kan di Warga sudah dijelaskan ada unsur matematis, sistematik, geografi, dan yang terakhir ada religiusnya. Di sini matematisnya ada perhitungan untuk menentukan hari, menentukan umur hari, bulan, dan tahun, sedangkan sistematisnya untuk menentukan hari, bulan, dan tahun juga. Dan geografisnya adalah tempat untuk menentukan di mana akan terjadinya kayak wariganya, hari baik untuk ini, hari baik untuk itu, seperti itu. Oke, silakan di next. Nah, ini contoh dari matematisnya. Di sini ada lunisolar, sehingga dalam sistem ini terdapat dua macam tahun, yaitu tahun panjang 13 bulan dan tahun pendek 12 bulan. Yang memiliki perbedaan usia 10 sampai 11 hari. Sehingga bila dihitung dalam 1 tahun matahari, di sini saya pakai 3 tahun matahari, 3 dikali 1 tahun matahari itu banyaknya 365,25 hari, jadi totalnya 1095,70 hari, 75 hari. Nah, sedangkan lama 1 bulan mengitari matahari, 1 bulan mengitari bumi itu lamanya 29,5 hari. Sehingga dalam 3 tahun matahari ada 1095,75 hari atau 37 bulan. Sedangkan kita tahu kalau 3 tahun matahari banyaknya bulan ada 36 bulan ya, 3 tahun matahari. Nah, ini penambahan 1 bulannya ini nanti akan ditambahkan menjadi 13 bulan seperti seperti hari yang 1 hari yang kemarin tentang wariga ada tahun panjang dan tahun pendek. Di sini 1 tambah bulan ini, penambahan 1 bulan ini akan bervariasi ditambahnya antara di 2 tahun dan 3 tahun dan dalam kurun waktu 19 tahun matahari. Di sini kenapa kok 19 tahun matahari? Karena posisi bulan nanti akan kembali ke posisi awal pada 19 tahun matahari seperti itu. Oke, nanti penambahan 1 bulan nanti akan diletakkan di 2 tahun atau 3 tahun. Seperti ini. Jadi ada nanti tahun panjang setiap 2 tahun sekali atau ditambahkan setiap 3 tahun sekali. Dan itu di dalam kurun waktu 19 tahun matahari. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini ada pada umumnya terdapat 5 sistem tahun yang melandasi suatu sistematika kalender. Yang pertama ada tahun surya, yang biasa kita sebut tahun kalender ya. Kemudian tahun candra, itu tahun bulan, lunar solar system. Kemudian ini gabungan, tahun surya dan tahun candra, lunisolar system. Dan tahun wuku, yang kita tahu wariga kemarin. Kemudian gabungannya tahun surya, candra, dan wuku, yang kita biasa pakai kalender Bali niki, seperti itu. Kemudian di next. Nah, sekarang kita ke wariga. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Di wariga, ini ada 5 kerangka ya. Yang pertama ada Wabaran, Pawukon, Pananggal atau Panglon, Sasih,
dan Dau. Oke, di next. Bisa di next ya. Oke, di Wawaran. Sekarang kita ke Wawaran, merupakan siklus hari yang dalam perhitungan unsurnya harus diketahui adalah pawukon atau hari-hari Wawaran, merupakan simbol dari benda alam. Nah, di sini dari segi astronominya, kita punya benda-benda alam seperti hari ya. Hari di sini hari Minggu misalnya, itu merupakan simbolis dari matahari, radite, panas artinya ya. Kemudian yang kedua ada Senin, Bude, itu merupakan bulan. Senin Soma, maaf Soma. Yang tidak bisa bahasa Bali nih, ampura nih. Karena udah lama di Jawa jadi bahasa Balinya agak campur aduk. Kemudian Selasa nih simbolis dari planet Mars. Kemudian Rabu simbolis dari Merkurius, Kamis Jupiter, Venus Jumat, dan Sabtu Saturnus. Nah di sini kenapa kok bumi, kita kan di bumi. Pertama harinya harus simbolisnya harus di matahari karena waktu dulu kita menganut sistem geosentris. Jadi bumi sebagai pusatnya, bukan matahari sebagai pusatnya. Sekarang heliosentris, jadi matahari sebagai pusatnya. Itu perkembangannya dulu ya. Jadi geosentris. Jadi yang kelihatan duluan itu ditandain sebagai hari pertama. Hari pertamanya adalah hari Minggu, matahari karena kelihatan paling besar. Kemudian Senin bulan karena kelihatan bulan yang paling besar kedua. Kemudian baru ke planet-planet lainnya seperti itu. Oke, next. Jadi next. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang melatari penggunaan kalender Bali. Yang pertama faktor religius, kita tahu udah. Faktor religius ada keagamaan. Kemudian faktor sosial, itu antara umat beragama. Kemudian ada faktor budaya. Nah, di sini faktor budaya ini merupakan kalender nih. Di sini ada nanti sedikit astrologinya. Coba di next, coba bisa di next. Coba. Nah, di sini ada astrologinya ya. Di sini sifat dan watak dijelaskan menggunakan wawaran kolaborasi antara Saptawara dan Pancawara. Kita Saptawara udah tahu, Minggu sampai Sabtu, dan Pancawara terdiri dari Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nanti kita gabungkan, jadinya berjumlah 35 rupa sifat. Oke. Yang pertama misalnya di sini ada Minggu Umanis, Minggu Paing, dan Minggu Pon. Di sini merupakan bintang. Nah, Minggu Umanis ini saya temukan gambar ini di museum di Kelungkung, Kertagose, kalau ibu tahu, kalau bapak ibu tahu. Di sini ada yang Minggu Umanis ini merupakan bintang Kala Sungsang. Karena di gambarnya ada kala yang kebalik itu. Kemudian Minggu Paing itu adalah bintang gajah. Dan Minggu Pon ini bintang namanya yang lupa nih Kak. Coba di next. Nah ternyata bintang Kala Sungsang, bintang Kala ini merupakan simbolis dari rasi bintang Saturnus. Rasi bintang Scorpio. Saya agak lupa nih Kak. Ya, karena kenapa demikian? Karena kita lihat ya, yang untuk bintang Kala Sungsang ini kita cek ke Kala Sungsangnya, dia kakinya di atas, dia ke bawah, kepalanya di bawah, seperti bintang Scorpio, rasi Scorpio. Kemudian yang kedua ada bintang Kelapa, itu sama dengan bintang rasi Scorpio. Senin Umanis, kelapanya kelihatan sana agak miring sedikit karena ada tangga, ketimpa tangga karena bintang Kelapa. Kemudian yang ketiga ada bintang Banyak Anggrem, itu terjadi di Jumat Umanis. Kita lihat di situ kepalanya kan agak membuka, mungkin karena mau dicuri mungkin telurnya seperti itu kayak gitu. Makanya di bintang Banyak Anggrem seperti itu. Oke. Jadi simbolis dari bintang rasi bintang Scorpio. Itu. Oke, next bisa. Ini ada lagi, saya temukan lagi bintang Lembu atau bisa disebut Senin Wage biasanya, dan bintang Gajah. Ini merupakan rasi bintang. Ada yang tahu nih rasi bintang apa? Teman-teman di sini ada yang tahu rasi bintang apa ini Ke? Ini rasi bintang Taurus. Oke. Kalau bintang Lembu, mungkin karena ada tanduknya, maka disebutlah bintang Taurus. Kalau bintang Gajah, kalau kita lihat itu ada dua ekor tanduk, dua tanduk ya, sehingga bisa disebut bintang Gajah seperti itu. Oke, bisa di next lagi.
Kemudian ada lagi bintang Ketam dan bintang Udang. Bintang Ketam ini kalau bahasa Indonesianya apa nggih? Ada yang tahu? Bintang Ketam. Ketam itu kalau saya cari di internet itu namanya omang-omang, tapi kalau digambar sini kepiting. Seperti itu. Jadi bintang kepiting itu sama dengan rasi bintang Cancer. Dan bintang Udang juga sama, rasi bintang Cancer. Mungkin kenapa kok berbeda? Karena letak geografisnya. Mereka melihatnya mungkin di berbeda jam, terbitnya berbeda, kan bentuknya berbeda. Dan waktu terbenamnya juga berbeda seperti itu. Ya. Oke, bumi selatan dan bumi utara itu berbeda, Kenten. Oke, bisa di next lagi. Nah, sekarang kita ke Pawukon. Nah, Pawukon, wuku. Di sini Bapak Ibu sudah tahu, wuku lamanya wuku satu wuku usianya 7 hari dan hari Minggu hingga Sabtu, sehingga siklus wuku lamanya 210 hari. Wuku juga simbolis dari benda langit. Ada beberapa wuku yang simbolisnya dari benda langit. Contohnya, ada Sinte. Sinte ini simbolis dari surya. Kemudian Klau atau Linus atau pusaran angin. Warige itu bintang, Pahang itu hawa bumi atau panas yang ada di perut bumi. Kemudian Bale itu ada Gulem, Gulem itu mendung. Kemudian Kulantir itu ada geni, api. Dan Langkir itu kabut, kabut didapatkan dari penguapan. Kemudian ada Uye atau gereh, ini pergeseran arus panas dan dingin. Itu. Bisa di next lagi. Nah, sekarang kita ke Pananggal dan Panglong. Di sini kan Pananggal itu bulan ke bulan Tilam dan Panglong itu ke bulan Purnama. Gitu ya. Di sini hitung-hitungannya, kalau Pananggal itu kalau saya cari ke narasumber itu sekitar 15 hari dan Panglong juga sekitar 15 hari. Tapi kenyataannya lama bulan mengitari bumi itu sebesar 29,5 hari. Jadi kalau kita total ini sebesar 30 hari. Nah, setengahnya kemana? Jadi ada koreksinya nanti setiap 63 hari akan dikurangin 1 hari. Jadi misalnya Pananggalnya 15 hari, sedangkan Panglongnya 14 hari, seperti itu. Dan itu juga akan dikoreksi lagi sebanyak 120 tahun bulan. 120 tahun bulan itu sama halnya dengan 100 tahun 100 tahun matahari. Maaf, seperti itu ya. Itu nanti ada koreksi-koreksinya lagi sehingga akan pas nanti dengan perhitungan astronomi seperti itu. Oke, bisa di next lagi. Nah, sekarang kita ke Sasi. Sasi adalah bulan ya, hitungan masa bulan. Jadi jumlah Sasi di sini adalah berjumlah 12 Sasi selama 1 tahun. Perhitungan Sasi berdasarkan dengan perhitungan rasi sesuai dengan tata surya 12 rasi sama dengan 365 atau 366 hari. Dengan periodenya Sasinya 29 sampai 30 hari seperti itu. Oke, di next. Bisa di next. Nah, ini untuk pendewasaan Sasi. Hari baik berdasarkan bulan juga berpengaruh oleh letak matahari, yaitu berada di Uttarayana, Wiswayana, dan Daksinayana. Baik buruknya Sasi tersebut bergantung pada musim, itu musim kemarau dan musim hujan, serta bintang Kartike atau Pleiades yang tidak muncul sekitar bulan April hingga Juni. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya tabelnya. Ini posisinya yang dimaksud Uttarayana itu adalah posisi ketika 21 Juni yang sebelah sini yang di atas. Itu untuk melakukan dewayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya, budayatnya itu baik. Sedangkan wiwahayatnya itu buruk. Kenapa saya menggunakan wiwaha? Karena untuk pernikahan, karena dulu penelitian saya juga ada untuk pernikahan seperti itu. Kemudian untuk tengah, kita ke tengah. Pada Sasi ke-4, 5, 6, itu untuk dewayatnya kita baik, terus fitrayatnya buruk, baik. Ini juga tergantung dengan musim. Untuk musim hujan biasanya
musim kemarau biasanya dari bulan dari bulan Maret hingga bulan Oktober. Oke. Untuk musim hujan biasanya Oktober hingga bulan Maret juga ya, sampai situ 1 bulan. Nah ini juga tergantung dari musimnya dan juga bintang kartikanya. Kartika muncul, bintang kartika atau bintang Pleiades muncul pada Sase Kase atau biasa di bulan Juni. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah sekarang kita ke Dauh. Dauh itu merupakan pembagian waktu dalam 1 hari. Nah dalam 1 hari ini juga ada hitungan astronominya. Di sini ada pada saat matahari terbit, startnya pada saat matahari terbit jam 05.30 sampai dengan matahari tenggelam, 24 jam seperti itu. Ini kok Dauh. Oke, bisa di next lagi. Nah di sini tentang penelitian saya mengambil tentang subak ya, tradisi masyarakat Bali yang terpengaruh oleh posisi benda langit yaitu subak. Nah sudah tahu di sini subak. Nah, subak itu ternyata bagus ya, sampai terkenal di Jawa. Subak Bali itu terkenal di Jawa sampai masuk WHO, ya, sebagai tradisi budaya Bali. Gitu. Nah, di sini juga ternyata juga dipengaruhi oleh rasi bintang. Rasi bintangnya Pleiades dan bintang Kartika kalau di Bali dan bintang Waluku. Kalau di astronominya bintang Pleiades, rasi bintang Pleiades dan Orion seperti itu. Oke, bisa dilanjutin. Di next. Nah, di sini ada masa menanam padi yang terjadi pada Sasih Kase dan atau Karo yang terjadi pada bulan Juli hingga Agustus di mana bintang Orion baru terbit dari sebelah timur sekitar 2 derajat sampai 45 derajat dari horizontal bila diamati sekitar pukul jam 4 di rasi bintang dan rasi bintang Pleiades berada pada ketinggian sekitar 27 derajat hingga 50 derajat dari horizon bila diamati sekitar jam 4 juga. Nah, di sini juga saya mendapati gambar. Di sini gambar astrologi yang di sini terjadi di Sasih Kase dan Karo. Di sini orang sedang menanam padi, sedang membajak sawah seperti itu. Ternyata di astrologi juga seperti itu diramalkan juga pada Sasih ini harus membajak sawah. Nanti pas waktu Sasih Kase, Sasih kelima, Sasih berapa itu? Sasih kelima, nanti kelima, 6, 7 itu akan ada astrologinya gambar-gambarnya orang-orang itu pada kena penyakit gitu. Banyak sekali orang-orang banyak bencana seperti itu. Nanti ada makanya kenapa kok harus waktu Sasih Kapat itu harus sudah panen padi. Karena untuk Sasih kelimanya itu akan ada kena musibah banyak seperti itu. Itu ramalan astrologinya. Saya dapatkan di Museum Kertagose juga seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini masa menanam padi terjadi pada Sasih Kapat. Memanennya pada Sasih Kapat pada bulan Oktober. Nah, ini rasi bintang Orion berada sekitar 83 derajat sampai 45 derajat ke arah barat. Jadi udah mulai tenggelam. Bila diamati sekitar jam 4 Wita dari horizon dan rasi bintang Pleiades berada pada ketinggian 41 derajat hingga 16 derajat. Bila diamati dari sekitar jam 4 juga. Dia udah mulai tenggelam juga seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini ini contoh dari gambar, maaf ya nggak kelihatan karena gambarnya udah agak buram di sana, saya foto. Nah, ini adalah Sasih kelima dan keenam, di mana di gambar yang seperti ini adalah gambar di mana orang-orang itu kena bencana dan ada banyak wareng kayak hama merajalela seperti itu. Makanya kenapa kok harus pas Sasih Kapat itu harus dipanen. Kalau dari segi astronomi, kenapa kok harus dipanen pada bulan Oktober? Itu karena ada turbulensi udara, turbulensi atmosfer di atmosfer kita, sehingga banyak bencana, misalnya angin besar, hujan seperti itu. Dari segi astronomi seperti itu ya. Kalau dari segi astrologi emang udah diramalkan harus Sasih Kapatnya seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih.
Jadi apa yang dipaparkan Madi Ayu tadi menunjukkan betapa dekatnya relasi antara langit dengan bumi. Jadi bagaimana benda-benda langit, bintang-bintang itu digunakan oleh penglingsir kita, leluhur kita untuk menentukan ale ayuning dewasa di bumi. Dan memang kalender kita basisnya memang kalender pertanian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Makanya masih sering terjadi tabrakan di dunia modern ini antara kalender kita dengan kalender modern. Gregorian itu solar ya mas ya? Oke, jadi dengan kalender Gregorian yang dipakai landasan oleh pemerintah untuk menetapkan hari kerja, hari libur segala macam gitu loh. Jadi harusnya orang Bali itu memang liburnya pas Purnama Tilem, sekarang kita dikasih libur Sabtu Minggu gitu loh. Jadi agak harus ada upaya-upaya untuk memperbaiki ini. Tapi satu hal sudah jelas dari pemaparan Madi Ayu tadi, bahwa kita orang Bali ternyata emang senang ruwet gitu loh. Jadi bayangkan, bangsa-bangsa lain rata-rata pakai satu kalender, paling banyak dua lah. Jadi teman-teman di dunia barat itu sekarang basisnya kalender Gregorian, berbasis pergerakan bumi terhadap matahari. Teman-teman Muslim, teman-teman di Cina praktis memakai lunar, memakai bulan. Jadi pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bali seperti biasa kita kan maunya beda kan, panglen gitu loh. Pakai bulan, pakai matahari, pakai wuku, pakai pelelintangan, pakai kertomase lagi. Kan ada kalender naga kita sebenarnya. Jadi kalau naga tahun sedang berada di selatan, kita bisa berharap bahwa bulan ini akan ada gempa gitu loh. Jadi memang senang ruwet gitu, tapi karena itulah kita kemudian menjadi bangsa yang unik gitu loh. Karena itulah kemudian kalender Bali menjadi salah satu produk Bali yang paling unik. Jadi karya-karya almarhum Pak Bambang Gederawi, kemudian almarhum Pak Kebe Sukarse, itu kalau ditempel di dinding sudah langsung mengesahkan bahwa rumah itu rumah orang Bali gitu loh. Jadi dan ini menjadi ekspor, salah satu ekspor kita yang terbesar loh Jung, gitu loh. Nyaman-nyaman Bali, diaspora kita di Eropa, di Australia, asal nelpon itu permintaannya itu kirimin kalender dong gitu loh. Jadi betapa pentingnya kalender bagi orang Bali. Nah pertanyaannya kemudian seberapa sebenarnya dekatnya kalender-kalender Nusantara, kalender-kalender dunia ini dengan perhitungan astronomi. Nah kita minta ahlinya sekarang, Mas Ferry. Jadi tapi saya minta sesudah event ini berakhir teman-teman buka di Google langitselatan.com. Jadi untuk lebih mencintai bintang-bintang, ini salah satu situs yang isinya tulisan pendapat menarik dari anak-anak astronomi Indonesia, termasuk Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Oke, slide kebetulan yang saya kirim slide-nya dalam bentuk PDF, mudah-mudahan bisa ditampilkan dengan baik, full screen. Oke, nah jadi di sini saya akan bicara secara umum sistem kalender dalam astronomi. Kita lihat bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang astronomi, sistem-sistem kalender itu dibangun. Oke, next, saya ingin mulai dengan definisi. Apa yang kita sebut dengan kalender? Kalau saya mengambil dari Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, dari Almanak Astronomi, buku yang digunakan untuk perhitungan dalam Almanak Astronomi, kalender itu adalah sebuah sistem untuk penetapan nama yang unik yang kita namakan tanggal untuk kita sematkan pada setiap hari, sehingga terlihat keteraturan pada penanggalan dan interval hari antara dua tanggal dapat dihitung dengan mudah. Jadi setiap hari itu kita kasih nama yang unik. Misalnya hari ini nama uniknya adalah 8 Juli 2023, itu namanya. Besok nama uniknya adalah 9 Juli 2023 dan seterusnya. Jadi setiap penanggalan itu memberikan nama yang unik sehingga kita bisa melihat keteraturan dan kita bisa menghitung interval waktu dengan mudah. Nah, berikutnya kita lihat kalender. Kalender itu next kita lihat siklus kalender itu kalau kita pelajari semua
kalender yang ada, hampir semua siklus yang ada itu kita ambil terkait dengan benda langit, dengan pergerakan benda langit. Jadi misalnya kita mengenal siklus yang namanya tahun. Siklus tahun ini berdasarkan siklus penampakan matahari, arah terbitnya atau arah terbenamnya. Dan ini terkait dengan revolusi bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau kita lihat matahari itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kalau kita melihat matahari terbit dari hari ke hari itu tidak terbit di arah yang sama. Setiap hari dia mungkin bergeser ke arah timur. Dari timur misalnya ke arah utara. Sampai ke titik paling utara dia berbalik arah bergerak ke arah selatan. Nah, dari pergerakan ini siklusnya itu kita sebut sebagai tahun. Dan efeknya itu yang kita rasakan sehari-hari dalam bentuk kalau yang di lintang tinggi sebagai musim yang sangat penting sekali bagi manusia untuk mengerti musim. Kalau kita di Indonesia mungkin agak sedikit beda, kita tidak mengenal 4 musim seperti di negara lintang tinggi. Tapi kita tetap mengenal siklus yang juga dipengaruhi oleh matahari, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kalau misalnya kita lihat ini penting pergerakan matahari karena kalau kita tidak tahu pergerakan matahari keteraturannya, kalau kita tidak sempat menyimpan makanan pada musim semi dan musim ini panas, maka ketika musim dingin kita akan mati kelaparan. Makanya penting sekali di negara-negara lintang tinggi itu mengetahui musim, menghitung waktu dan membuat kalender. Di Indonesia mungkin kita sedikit lebih beruntung. Katanya kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi walaupun musim penghujan kita tetap bisa dapat kalau tidak dari dari tanaman ini, dari tanaman yang itu kita selalu ada. Jadi sedikit agak beda. Makanya ini sedikit kecenderungan yang kita lihat kebudayaan tinggi itu banyaknya di lintang tinggi karena kebutuhan mereka mengamati alam. Dan itu mereka mengerti alam, mereka mempelajari waktu, dan ini basic bagi membangun sebuah peradaban yang besar. Oke, kemudian siklus yang kedua adalah bulan. Ini terkait dengan fase bulan. Jadi kalau misalnya siklus bulan itu kita melihat dari fase bulan. Jadi kalau misalnya kita lihat, hari ini bulan terbit ketika matahari terbenam dan dia penuh. Jadi berarti sekarang tanggal 14 atau 15. Kalau misalnya kita lihat besok, dia akan makin mengecil karena bagian yang terkena cahaya matahari makin kecil sampai akhirnya nanti masuk ke bulan mati. Kita tahu itu awal bulan. Jadi kita bisa membedakan satu hari dengan hari yang lain lewat fase bulan. Ini yang dipakai dalam kalender seperti kalender Islam untuk menghitung waktu dalam kalender. Jadi ini fase bulan ini terkait dengan revolusi bulan mengelilingi bumi. Kemudian siklus yang ketiga adalah hari. Hari ini terkait dengan terbit terbenamnya matahari. Dan ini berdasarkan terbit dan terbenam matahari tadi, ini terkait dengan rotasi bumi. Nah, berikutnya kalau kita lihat gambar berikut ini adalah next. Ini adalah yang saya bilang tadi fase bulan yang menjadi visual kita untuk bisa memperkirakan sekarang tanggal berapa. Jadi kalau yang kalender yang berdasarkan kalender bulan, jadi tanggal itu kita bisa tahu tanpa harus melihat kalender atau melihat ke jam. Berbeda kalau dengan kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari ya. Kalau tanggal 8 Juli, sekarang bulan Juli tanggal 8, apa tandanya tanggal 8? Enggak ada. Tapi kalau bulan kita tahu fasenya sebesar apa. Jadi kalau misalnya bulan mati itu tanggal 1. Bulan purnama itu tanggal 14, 15. Nah, kemudian gambar berikutnya kita lihat ini yang terkait dengan matahari yang mendasari kalender seperti kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari. Next kita lihat ini adalah contoh next. Ini contoh
arah terbenam matahari. Jadi kalau kita lihat yang di tengah-tengah itu arah tepat ke arah barat, matahari terbenam, itu terjadi setiap tanggal 21 Maret dan 21 September. Ketika tanggal 21 Juni, itu matahari terbenam di titik yang paling utara dari barat. Titik maksimum yang paling ke arah utaranya. Kemudian dia akan berbalik, kalau yang di utara tadi tanggal 21 Juni, kemudian dia akan bergeser ke arah selatan, titik paling selatannya dicapai pada tanggal 21 Desember. Jadi ini dari yang paling ekstrim ke arah utara atau ke ekstrim paling selatan, itu kira-kira 23,5 kali 2, jadi sekitar 47 derajat. 47 derajat itu kira-kira segini. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, coba amati arah matahari terbenam atau arah matahari terbit tiap hari. Kita akan lihat dia bergeser, kemudian balik lagi, bolak-balik dalam rentang 47 derajat. Nah, sebagai ilustrasi di gambar berikutnya ini, next, kita lihat ini contoh arah matahari terbit di foto setiap bulannya. Jadi ketika Desember kita lihat mataharinya paling ke arah sana, kemudian Januari mulai bergeser sampai akhirnya titik paling utaranya di bulan Juni, kemudian dia bergeser lagi sampai menuju ke yang paling kanan ke arah selatan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di negara-negara barat lintang tinggi, memahami ini bisa berarti masalah hidup mati. Jadi mereka tahu kalau misalnya ketika matahari itu tepat berada di tengah, terbitnya tepat di arah timur, itu waktunya mulai bercocok tanam, mungkin berburu dan lain-lain, mulai menyimpan makanan di lumbung dan lain-lain. Tapi ketika nanti mulai masuk musim gugur, mereka udah siap-siap karena binatang-binatang udah mulai menghilang, karena binatang-binatang akan migrasi, kemudian tumbuh-tumbuhan mulai tidak produktif lagi. Dan ketika masuk musim dingin, maka mereka hidup dengan mengandalkan apa yang mereka simpan di dalam lumbung. Jadi kalau mereka tidak siap-siap, mereka tidak tahu jadwalnya, mereka bisa mati kelaparan. Oke, jadi berikutnya sekarang kita lihat, tadi ada siklus yang namanya tahun, next, siklus yang namanya bulan, siklus yang namanya hari. Yang semuanya ini berdasarkan pada gerakan benda langit, bumi, bulan, matahari. Tapi ada satu siklus yang kita pakai yang tidak ada kaitannya dengan benda-benda langit, yaitu siklus yang kita namakan pekan atau minggu. Ini lebih berdasarkan pada mitologi, cerita rakyat, dan lain-lain. Yang kalau misalnya kita pakai dalam kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari, satu minggu itu panjangnya 7 hari. Yang nanti akan kita lihat tidak unik 7 hari, tapi mayoritas 1 minggu 7 hari. Sebagai catatan tadi udah disebutkan dalam presentasi berikut sebelumnya tadi, ada yang namanya Saptawara. Saptawara itu yang 7 minggu, yang panjangnya 7. Ada Pancawara yang 1 minggu isinya 5. Nah itu minggu itu nggak ada kaitannya dengan benda langit. Oke, kemudian kita lihat berikutnya, next. Jadi kalau kalender ini berdasarkan siklus tahunan, siklus tahun, kita bisa membedakan, berarti ini berdasarkan gerak benda langit ya. Kita bisa bedakan menjadi 3, yaitu kalender surya atau kalender solar, yang berdasarkan siklusnya berdasarkan gerak matahari tadi. Kemudian ada kalender lunar, ini berdasarkan siklus, panjang siklus perubahan fase bulan. Dan kalender lunisolar, yang merupakan gabungan antara pergerakan matahari dan fase bulan. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada yang murni solar, ada yang murni lunar, ada yang merupakan gabungan. Nanti akan kita lihat beberapa contoh. Oke, kemudian next, berdasarkan keteraturan dari kalender itu disusun, kita bisa juga membedakan kalender ini berdasarkan satu yang kita namakan sebagai kalender aritmetis.
Kalender aritmetis ini adalah kalender yang berjalan teratur secara aritmetika. Dan ini berdasarkan aturan bilangan bulat. Walaupun siklus-siklus tadi semuanya bukan bilangan bulat, tapi merupakan bilangan pecahan. Cuman kalendernya disusun berdasarkan bilangan bulat. Kan repot kita kalau misalnya satu hari panjangnya 20, misalnya satu hari panjangnya 24 jam, 24 jam 50 menit. Repot ngitung 50 menitnya, jadi kita bulatkan 24 jam misalnya. Atau satu yang tadi juga sudah disinggung, satu bulan panjangnya 30 hari atau 29 hari. Padahal fase bulan itu 29 setengah. Kalau setengahnya kita pakai sehari-hari, ini repot. Jadi dalam kalender kita menggunakan bilangan bulat. Dan kalender yang teratur, ini kita namakan sebagai kalender aritmetis. Contohnya adalah kalender Gregorian yang kita pakai sehari-hari. Kemudian kalender Julian yang sebelum kalender Gregorian. Jadi kalender Julian yang sudah kita perbaiki itu kita namakan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang. Kemudian ada kalender Maya, kalender Hebrew, kalender Ibrani. Kemudian ada kalender Bali, Paukon, kalender Hindu kuno, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kalender astronomis. Nah, kalau kalender astronomis ini adalah kalender yang jalannya kalender itu diatur, dikontrol oleh peristiwa astronomi. Peristiwa astronomi yang irregular, yang tidak teratur, yang maksudnya tidak tepat teratur, yang panjangnya bukan bilangan bulat. Jadi setiap kali kalender ini berjalan, dia harus terus dikontrol dengan penampakan benda di langit. Jadi misalnya kalender Cina, itu nanti dihitung berdasarkan posisi matahari yang harus berada dalam satu rentang posisi tertentu di langit. Ini agak panjang kalau kita bicarakan detail, tapi intinya kalender matahari itu, kalender Cina ini, dia dikontrol oleh pengamatan posisi matahari di langit, matahari yang sebenarnya. Kemudian ada kalender Persia, kalender Tibet, kalender Hindu modern, dan secara praktis bisa kita masukkan juga sebenarnya kalender Islam. Yang kalau kita dengar misalnya pengamatan hilal, nah itu menentukan besok itu tanggal 1 atau belum. Nah kan itu kan ditentukan oleh pengamatan bulan hari ini. Tapi kalau kita pakai sehari-hari kalender Gregorian, apakah kita ragu-ragu setelah tanggal 30 Juli apakah besok 1 Agustus atau belum? Nggak pernah ragu karena udah pasti. Gregorian masuk ke dalam aritmetis yang teratur. Tapi kalau aritmetis, kalau yang astronomis, ini tergantung pengamatan benda-benda langit. Nah, kita lihat masing-masing siklus ini. Kita lihat yang pertama, next, yaitu yang kita namakan sebagai hari. Hari ini adalah kita lihat keteraturan siang malam membuat interval periode hari ini menjadi satuan basic yang paling basic dari semua kalender. Hari ini menyusun unit yang lebih besar. Hari menyusun minggu atau pekan. 7 hari menjadi 1 minggu atau 5 hari atau yang lainnya. Kemudian bulan itu disusun juga dari hari ini bulan, tahun, dan siklus tahun. Oke, kemudian next kita lihat dimulai dari hari. Ini hari itu kita mulainya kapan? Ini berbeda-beda antara satu penanggalan dengan penanggalan yang lain. Misalnya kalender yang namanya kalender French Revolutionary, itu hari yang baru, tanggal yang baru dimulai pada tengah malam. Ini sama dengan yang kita pakai sehari-hari sekarang. Kemudian kalender Islam itu dimulai dimulai saat matahari tenggelam. Jadi kalau misalnya dibilang hari ini kalau tanggal Islam, hari ini tanggal berapa? Tergantung. Hari ini sebelum matahari terbenam atau hari ini setelah matahari terbenam. Jadi setelah matahari terbenam itu berganti hari. Kalau dalam kalender Gregorian itu masih hari yang sama sampai tengah malam. Kemudian kalender Hindu dimulai saat matahari terbit. Kebalikannya dari kalender Islam. Kemudian sebagai catatan kalender Islam ada juga yang satu versi variasi kecil yang memulainya pada tengah malam, tapi mayoritas mulainya pada saat matahari tenggelam.
Nah, kemudian penentuan kapan hari dimulai. Kemudian kalau kita lihat dalam kalender secara keseluruhan, penentuan tanggal 1 ini menentukan kalender tersebut secara keseluruhan. Nah, kemudian berikutnya, next, kita lihat satuan yang lebih besar, yaitu minggu. Jadi setiap hari memiliki nama yang unik yang kita sebut sebagai tanggal. Yang tadi ya, misalnya hari ini namanya 8 Juli 2023. Itu unik. 10 hari lagi, 20 hari lagi, 30 hari yang lagi namanya akan berbeda. Tapi dalam siklus minggu, setiap hari juga memiliki nama, tapi namanya ini tidak unik. Setiap siklusnya dimulai, namanya akan sama. Misalnya hari ini hari Sabtu. Nah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali Sabtu lagi. Jadi Sabtu itu bukan unik untuk hari ini. 7 hari lagi juga Sabtu, 7 hari yang lalu juga Sabtu. 5 kali 7 hari juga Sabtu. Jadi tidak unik, tapi kalau tanggal itu unik dalam kalender Gregorian. Nah, next kita lihat tadi seperti yang saya katakan bahwa satu pekan, 1 minggu itu panjangnya 7 hari itu bukannya unik satu-satunya, enggak. Ada kalender yang beda-beda, tapi sebelum itu kita lihat asalnya 7 ini dari mana. 7 ini berasal dari 7 benda langit yang bergerak di antara bintang-bintang, yang bisa kita amati secara langsung tanpa menggunakan alat. Yaitu matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Uranus, Neptunus tidak bisa kita lihat dengan mata tanpa alat, makanya tidak masuk dalam 7 ini. Nah, jadi berdasarkan 7 itu, dalam mitologi gimana dewa-dewa diwakili oleh 7 itu menguasai langit secara bergantian dan lain-lain, ceritanya itu yang akhirnya membuat siklus 1 minggu itu panjangnya 7 hari. Dan untuk tiap hari dalam 1 minggu, sebagian kalender memberikan nama berupa nama beneran, sementara sebagian lagi menggunakan nama berupa urutan atau bilangan. Oke, kita lihat di slide berikutnya, next. Misalnya saya ambil contoh dalam kalender Gregorian. 1 minggu dalam bahasa Inggrisnya kita namakan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Itu beneran nama. Sunday itu harinya matahari. Monday harinya bulan, Moon's Day. Tuesday harinya Theus. Theus itu dewa dalam mitologi Norse. Kemudian Wednesday itu juga dalam mitologi Norse. Woden itu bapaknya Thor. Kalau yang nonton film Marvel, bapaknya Thor siapa namanya? Odin. Odin nama lainnya Woden. Itu sama Odin. Kemudian hari Kamis itu hari Thor, Thor's Day, dewa Thor. Friday, Freya's Day, nama dewi yang dalam cerita di film-film Marvel itu nama ibunya Thor. Kemudian Saturday, Saturn Day itu dari dewa Saturn, dari mitologinya Romawi. Jadi nyampur-nyampur. Jadi saat ini yang kita pakai dalam kalender Gregorian ini beneran nama. Sementara slide berikutnya kita lihat next. Kalau saya ambil contoh dalam kalender Armenia, hari dalam 1 minggu itu dinamakan berdasarkan urutannya. Jadi misalnya hari Minggu, Sunday, namanya awalnya disebut sebagai Miasabati. Jadi kalau dalam cerita Genesis, gitu, penciptaan alam semesta, kalau menurut Kristiani, Bible, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Di hari ke-7 istirahat, Sabat. Nah, jadi Sunday itu Miasabat, hari pertama setelah Sabat. Hari kedua Monday, hari kedua setelah Sabat. Tuesday, hari ketiga setelah Sabat, keempat, kelima dan seterusnya. Cuman kalau sekarang
Miyasabati itu sekarang diganti namanya menjadi Kiraki, yang artinya Lord's Day. Contoh yang lain misalnya, kalau misalnya yang dari Muslim misalnya, nama hari kita mulai dari Ahad, Al-Ahad, Ahad itu 1. Hari Ahad, kemudian hari kedua Al-Isnain, itu artinya 2, hari kedua. Kemudian Al-Arba'ah, saya agak nggak hafal kalau yang namanya dalam Islam, tapi itu merupakan urutan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sama seperti ini. Hari pertama setelah penciptaan, kedua setelah penciptaan, dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat. Jadi yang saya bilang di beberapa kali tadi, 7 itu tidak unik. Ada kalender yang di Kongo, satu minggu itu isinya 4 hari. Kalau yang lain 5 hari ada di Afrika, Bali, Jawa, itu tadi Pancawara tadi. Kemudian di Rusia sampai tahun 1929 mereka menggunakan 1 minggu yang panjangnya 5 hari. Tapi kalau sekarang mereka sudah menggunakan 1 minggu yang panjangnya 7 hari. Kemudian di Jepang, kalender Jepang mereka menggunakan 1 minggunya itu 6 hari. 7 hari yang kita pakai sehari-hari. Kemudian 8 hari dipakai di Afrika dan di Roman Republic, zamannya Roma. Kemudian ada yang juga sampai 1 minggu panjangnya 10 hari. Ini di Mesir kuno dan di Prancis sampai akhir abad ke-18. Dan berbeda dengan hari, bulan, tahun. Kalau misalnya pekan atau minggu ini bisa dipakai secara bersamaan. Jadi misalnya kita mengenal tadi Pancawara, Saptawara, itu minggu yang panjangnya 7 dan minggu yang panjangnya 5, yang keduanya dipakai secara bersamaan. Tapi tidak ada bulan yang dipakai secara bersamaan, tidak ada tahun yang dipakai bersamaan, tidak ada hari yang dipakai bersamaan. Tapi kalau minggu, kita mengenal ada beberapa kalender yang menggunakan minggu, pekan, itu secara 2 atau lebih. Nah, kemudian berikutnya kita lihat tahun. Jadi panjang kalender ini, kalau kita lihat banyak kalender yang akan berulang setelah 1 tahun atau lebih. Jadi ada siklus. Dalam satu kalender Maya, misalnya ketika saat di Maya itu belum era mereka tulis menulis, masyarakat mereka masih masyarakat lisan, nama hari itu didaur ulang setiap tahun. Jadi kalau misalnya tahun ini hari kesekian namanya ini, tahun depan namanya sama. Jadi ada pengulangan yang dipakai. Sementara kalau kita lihat dalam kalender Cina, itu ada siklus, mereka memberikan nama pada tahun, tapi ada siklus 60 tahunan. Jadi nama dalam kalender Cina, nama tahun itu ada dua bagian. Satu elemen langitnya, kedua elemen buminya. Jadi elemen langit ada 10, elemen bumi ada 12. Nah, ini dipakai bergantian. Jadi elemen pertama langit ditambah pertama bumi. Pertama langit, kedua bumi, pertama langit, ketiga bumi, dan seterusnya sampai habis yang langitnya masuk langit yang kedua, bumi yang pertama, dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung ada kombinasi 60 nama. Jadi siklusnya itu 60 tahun. Setiap 60 tahun nama tahunnya akan kembali ke nama yang pertama. Oke, kemudian berikutnya kita lihat gagasan awal tentang tahun dan bulan tadi asalnya kan dari fenomena langit. Tahun itu adalah keteraturan arah terbit matahari, kemudian bulan itu adalah keteraturan dari fase bulan. Tapi kemudian karena kalender ini kita ubah sana sini, bergeser dan lain-lain, panjangnya kita bikin beda-beda sampai akhirnya sekarang ini pada sebagian besar dari kalender bulan panjang pada bulan itu tidak lagi merepresentasikan fase bulan. Karena bulan yang di langit dengan bulan dalam kalender itu sekarang menjadi dua hal yang berbeda. Jadi sebagian besar kalender memulai bulan saat bulan sabit mulai kelihatan. Misalnya pada kalender Hebrew atau Ibrani dengan kalender Islam. Dan secara natural hari dimulai pada saat sunset. Sebagian yang lain dimulai saat purnama. Jadi beda-beda.
Kemudian berikutnya kita lihat next. Mundur satu. Nah, oh ya, beda ya. Oke, yaudah, next. Jadi kalau kita lihat penentuan awal tahun ini, awal tahun dalam kalender misalnya Gregorian itu dimulai dari penampakan arah terbit matahari, yaitu ketika matahari awalnya terbit tepat di timur, ketika dalam pergeserannya dia bergeser dari selatan ke arah utara. Ketika dia tepat di timur, itu dimulai tahun. Tapi kemudian ada pergeseran sana sini, yang awalnya tahun baru itu dimulai pada saat bulan Maret, tapi sekarang menjadi Januari. Tapi intinya tahunnya dimulai berdasarkan arah terbit matahari. Kemudian kalau kita lihat misalnya di Mesir kuno, ini menggunakan fenomena di mana sesuatu yang mereka anggap penting, yaitu bintang Sirius. Ketika bintang Sirius pertama kali bisa diamati sesaat sebelum matahari terbit. Nah, itu dimulai tahun baru. Kemudian kalau orang Maori itu menggunakan bintang Pleiades. Kalau Pleiades tadi apa ininya? Kartika ya kalau di Bali. Nah, jadi kalau orang Maori menggunakan Pleiades, ketika Pleiades kelihatan pada pagi hari sesaat sebelum matahari terbit, maka itu dimulainya tahun yang baru. Sementara kalau misalnya suku-suku yang agak di pedalaman di benua Amerika, mereka menggunakan fenomena lain yang juga dipengaruhi matahari secara tidak langsung, yaitu misalnya saat ketika rusa mulai musim kawin. Musim kawin itu kan berarti ketika tumbuhan mulai produktif. Jadi ketika mereka mulai untuk berkembang biak, kawin. Nah, itu merupakan penanda dimulainya tahun. Jadi macam-macam. Tapi intinya kalau kita runut ke awal itu, kalau nggak matahari, bulan ya ininya. Yang menjadi acuan. Oke, berikutnya kita lihat. Jadi sistem kalender, perhitungan kalender ini melibatkan jumlah hari dan bulan yang kalau kita lihat dalam setahun, hari dalam setahun, bulan dalam jumlah hari dalam sebulan, jumlah hari dalam setahun, itu yang kita pakai dalam kalender kita ambil itu sebagai bilangan bulat. Berarti akan ada yang kita abaikan. Dan ini nanti akan terakumulasi sehingga akan terjadi pergeseran dan harus kita perbaiki. Jadi kalau kita lihat kan fenomena alam yang mendasari kalender itu periodenya bukan bilangan bulat. Nah, jadi bagaimana sebuah kebudayaan dia menyusun kalendernya tadi, membuat aturan supaya perhitungan kalender selalu kurang lebih bersesuaian dengan keadaan di langit. Itu yang membedakan antara satu kalender di kebudayaan lain dengan kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Padahal sama-sama berdasarkan matahari. Tapi bagaimana mereka mengoreksi supaya setelah bergeser agak jauh dikembalikan lagi supaya tepat. Bagaimana mereka menyusun aturannya, itu yang membedakan kalender satu dengan kalender yang lain. Oke, kemudian berikutnya kita lihat. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa berdasarkan acuan utama untuk menentukan tahun kita mengenal 3 tadi ya. Kalender surya, kalender lunar, dan lunisolar. Nah, jadi berikutnya next. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini agak panjang. Jadi metode observasi yang mendasari untuk penentuan kalender dan menjaga supaya kalendernya itu sesuai dengan keadaan langit, itu akan banyak tantangan, misalnya cuaca atau peluang. Cuacanya bagus tapi kebetulan saya nggak bisa ngamat hari ini. Atau saya bisa ngamat, kebetulan hari ini mendung. Jadi ini akan menjadi tantangan. Jadi sebagian besar dari
tantangan itu kita atasi dengan cara kita mengganti pengamatan tadi dengan perhitungan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pilihan yang paling sederhana untuk memperkirakan panjang tahun atau panjang bulan atau kombinasi antara panjang tahun dan panjang bulan, itu harus kita lakukan perkiraan. Misalnya sebagai contoh ketika zaman di Babilonia, itu panjang hari dalam 1 bulan itu diambil 30 hari. Padahal tadi kan harusnya panjang bulan itu 23,5, tapi mereka ngambilnya 30. Kemudian panjang 1 tahun itu 12 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau mereka mengambil asumsi seperti ini, maka setiap hari dari waktu ke waktu, bulan itu akan bergeser mundur, sementara tahun akan bergeser maju. Karena bulannya harusnya 29,5, mereka ngambilnya 30. Berarti bulan ini akan ketinggalan terus, ketinggalan setengah hari setiap bulannya. Sementara panjang tahun itu 365,25 tadi udah disebutkan. Tapi kalau kita ambil 12 kali 30 hanya 360. Berarti ketinggalan 5 sampai 6 hari atau 5,25 hari per tahun. Jadi ada pergeseran dan ini lama-lama kalender ini akan tidak sesuai lagi dengan keadaan di langit. Kemudian misalnya kalau di Mesir kuno, mereka mengatasi ini dengan cara satu bulan 30. Mas Ferry, 3 menit lagi ya. Ya, 1 bulan mereka mengambil 30 hari, 12 bulan yang berisi 30 hari, kemudian ditambah 5 hari tambahan. Ini variasi dari mereka. Kalender yang lain melakukan cara koreksi yang berbeda. Nah, ini yang membuat aturan yang berbeda-beda, membuat setiap kalender itu menjadi unik. Dan ini biasanya menggambarkan bagaimana kebudayaan itu dan bagaimana keadaan di sekitar kebudayaan itu dan bagaimana mereka menginterpretasi apa yang mereka lihat di alam. Oke. Di slide berikutnya kita lihat ini agak panjang, nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa saya kopikan, minta ke panitia. Jadi saya rasa yang berikutnya saya lewat aja. Ini lebih detail lagi yang kita bicarakan, yang intinya adalah menggambarkan bagaimana usaha manusia untuk membuat aturan supaya pergeseran yang bilangan bulat tadi tetap bisa menggambarkan keadaan di langit yang bukan bilangan bulat. Oke, jadi kita ambil di slide berikutnya, terakhir mungkin ya. Masih ada satu lagi. Ya, next. Terima kasih. Mohon applause-nya yang keras dong. Jadi biasanya kita orang Bali kan enggak mikirin yang gini-gini. Karena yang ngitung ruwet-ruwet itu adalah para pembuat kalender, nak lingsir di griya. Jadi Mas Ferry, orang Bali itu simple. Kita tidak ingin berumit-rumit mikir itu, jadi kita serahkan ke orang lain. Jadi pada waktu kita mencari hari baik, kita cari pendeta kita gitu loh. Nunas Duase dan Ida Pranda lah, Ida Sulinggih lah yang pusing hari baik untuk kita itu. Tapi setelah dengar pemaparan dari dua narasumber di depan, minimal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kan tahu betapa rumit dan kompleksnya sistem kalender. Dalam bahasanya Mas Ferry tadi, benda langit itu bergerak tidak dalam bilangan bulat. Jadi revolusi itu 365,5. Ada angka 1/4. Sementara di bumi kalender semua angkanya bulat. Karena itulah makanya di Bali kita mengenal nampisasi itu. Melipat bulan gitu, menambah hitungan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan segala kerumitan ini kita pahami bahwa kalender ternyata bukan semata-mata produk sains, tapi juga bukan semata-mata produk mitologi. Jadi di Romawi, Yunani mereka menamakan rasi-rasi bintang berdasarkan nama dewa-dewa mereka gitu. Kita di Bali menamakan rasi-rasi bintang berdasarkan alat-alat yang kita anggap penting. Ini bagian dari mitologi, tapi ternyata sains, penjelasan Made Ayu dan penjelasan Mas Ferry tadi ada hitungannya semua, dan begitu hitungan ini tidak ditepati, terjadilah kesenjangan antara gerakan benda langit dengan kalender. Mungkin seperti yang sekarang Mas,
Ini seharusnya belum musim hujan, udah ngerebek hujannya gitu. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita punya waktu setengah jam untuk tanya jawab. Gitu. Di belakang itu tinggi. Mohon maaf mata saya katarak, jadi tolong berdiri agar saya tidak salah misgendering itu bahaya gitu sekarang. Ada yang bisa memberikan mikrofon ke yang di belakang? Silakan, mohon selama bertanya mohon berdiri. Gitu. Jadi sampaikan dulu nama, dari mana gitu dan pertanyaannya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ida Bagus Putestanu dari Sibang Gede. Salam hormat kepada semua. Salam kepada yang ikut hari ini juga. Yang mau saya pertegas tadi dari Mbak Made itu terkait kerangka. Tadi dibilang ada 5 kerangka, seharusnya ada 7 Mbak. Karena saya juga pemerhati pendewasaan. Nah, yang belum disebutkan tadi itu yang namanya pratiti, itu jalan awal, langkah awal, itu keterkaitan dengan bulan, sasih. Nah, yang kedua terkait dengan Eka Jala Resi. Ini terkait dengan nama Ning Wintang. Ini ada yang namanya bintang-bintang. Nah, ini mungkin belum banyak dibahas karena yang proses yang 5 kerangka itu cuma itu proses. Ada di banyak pedewasaan, baik wariga krimping, wariga gemet atau wariga-wariga yang lain. Tapi yang 2 ini memang tidak dibahas di sana. Itu ada khusus lontarnya, yang namanya pertiti, yang namanya Eka Jala Resi, keterkaitannya dengan nama Ning Wintang, namanya bintang-bintang, itu ada 27, dan itu teratur siklusnya terkait dengan wuku. Nah, mungkin teman-teman atau sesepuh yang ada di sini yang menekuni wariga juga, coba itu juga diperhatikan terkait dengan 2 unsur yang utama. Titi ini sebagai jalan awal sebelum menentukan hari pokoknya, gitu. Nah, dan hari pokoknya itu poinnya adalah nama Ning Wintang. Kalau namanya bintang, Eka Jala Resi ini salah, berefek kepada keberlangsungan. Nah, ini mohon dikoreksi sedikit, bukan hanya sasih, wuku, tanggal, pengelong, itu cuma diproses, ada 7 seharusnya. Yang input, proses, output. Nah, itu keterkaitannya. Terus yang kedua ini untuk Bapak Ferry dan Mbaknya terkait dengan bagaimana kita harus menentukan bintang-bintang itu terlihat di langit. Kita bisa tahu, ini bintang Kartika, ini bintang Orion. Bagaimana caranya kita mengamati di daerah mana dia akan muncul, bentuknya seperti apa. Nah, ini yang saya masih ragu karena saya orang mungkin kelahirannya baru ini dengan tetua-tetua tidak pernah diajari gitu. Nah, gimana caranya melihat apakah subuh, tengah malam, atau di waktu senja bintang ini kelihatan. Artinya bisa dibilang, ini sekarang bintang Uluku munculnya di mana ya. Nah, ini yang perlu saya dapatkan penjelasannya. Terus yang lagi satu keterkaitan dengan matahari tadi itu Pak Ferry. Bagaimana pergerakan pergeseran matahari itu terhadap keberlangsungan bumi itu Pak. Rotasinya itu dia ke kiri dulu apa ke kanan dulu. Nah, itu yang perlu dipertegas Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Gus. Pertanyaan pertama itu tambahan, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan nanti. Pertanyaan kedua, ada aplikasi namanya Star Chart sekarang. Jadi kalau pakai smartphone tinggal arahkan smartphone ke langit malam hari langsung teridentifikasi. Tapi mungkin nanti Mas Ferry bisa jelaskan cara manual
yang anak-anak astronomi biasa lakukan gitu loh. Yang ketiga rotasi matahari. Monggo silakan dari Made kemudian dilanjutkan Mas Ferry. Nggih, terima kasih waktunya. Saya akan menjawab yang tambahan tadi nggih. Nggih, yang dari sumbernya cuma saya dapatkan 5. Mungkin karena saya kurang kemana-mana, karena kurang sumber juga mungkin. Karena waktu itu juga posisi lagi baru nikah kan, terus habis itu hamil besar, jadi kurang bisa nyari sumber-sumber dan orang-orangnya juga saya belum tahu siapa yang harus dihubungi seperti itu. Saya berhubungan dengan Pak Igede Mariana yang dari Singaraja yang membuat kalender. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui bintang Kartika atau Pleiades? Itu tergantung bulan pertama, biasanya kan bulan Juni. Kita lihatnya waktu akan terbit, waktu terbenam matahari. Dia akan awalnya akan muncul. Terbenam matahari ada bintang-bintang kecil banyak, itulah namanya Kartika. Kalau dia akan terbit matahari tenggelam, dia akan terbit pelan-pelan seperti itu. Biasanya seperti itu untuk Kartika. Kemudian akan disambungkan dengan bintang Aldebaran yang bintang yang besar, yang terang. Kemudian ketika dia udah terbit, bintang Aldebaran itu akan disambung, kemudian nyambung lagi ke rasi bintang Orion. Biasanya orang-orang melihatnya itu kayak orang lagi membajak sawah seperti itu, digambarkan bajak sawah seperti itu. Sekian dari saya. Terus sekian dari saya melanjutkan ke moderator. Oke. Kalau untuk yang itu tadi mengenal itu seperti yang dibilang oleh moderator tadi, kalau sekarang dengan HP kita bisa langsung arahkan ke langit, langsung apa yang di langit itu kelihatan di HP kita di posisi yang sama, ada namanya. Dari mana HP itu tahu? Karena ada perhitungan dalam programnya yang membuat kita bisa mengetahui arah itu bintangnya apa. Nah, kalau kebetulan berkesempatan belajar, ini sebenarnya salah satu materi kuliah astronomi, jadi agak susah kalau disampaikan dalam 5 menit ya. Tapi intinya kita bisa menghitung setiap bintang itu. Kalau diamati dari lintang dan bujur sekian di permukaan bumi, maka bintang itu saat ini ada di lintang bujur di langitnya berapa? Di arah mana? Jadi di langit kita punya sistem koordinat, jadi kita bisa tahu sistem koordinat di langitnya, lintang bujur di langitnya berapa, jadi kita bisa hitung, bisa kelihatan atau tidak. Atau Mungkin kelihatannya di Mas arah. Ferry bisa ditambahin tentang Western and Southern Hemisphere. Oh, ya. Jadi kita bisa lihat di arah mana dan kapan terbit terbenamnya. Dan kalau misalnya mungkin ya di buku-buku biasanya banyak, tapi buku biasanya banyaknya tulisan dari barat. Jadi biasanya lebih banyak menggambarkan keadaan di sana, agak berbeda dengan kita yang ada di sekitar ekuator atau sedikit di bawah ekuator, yang langitnya berbeda dengan langit yang di arah barat. Jadi bayangkan ini bumi, langit mereka itu di sana. Langit kita di ekuator di sini. Ketika bumi berputar, pada saat yang berbeda kita akan melihat bintang yang berbeda dengan yang mereka lihat. Tapi intinya kalau misalnya tertarik dengan perhitungan, saya bisa berikan referensinya nanti. Bisa lakukan perhitungan sendiri dan hasilnya ya kira-kira seperti yang di aplikasi tadi. Jadi kemudian yang masalah identifikasi tadi, biasanya kalau kita dalam etnoastronomi kita konsultasi dengan tetua-tetua di kebudayaan yang kita pelajari. Kalau misalnya dia cerita bintang ini ciri-cirinya apa? Kapan bisa dilihat? Kapan terbit, kapan terbenam, keadaannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa hitung, kita cari yang sepadan dengan gambaran yang diberikan tadi, namanya apa. Baru kita tahu, Kartika itu adalah Pleiades. Oh, ini adalah kalau dalam astronomi modern namanya ini. Jadi sekali lagi kembali ke perhitungan. Dan perhitungan agak tidak rumit, tapi ngerepotin, ngitungnya agak banyak. Tapi mudah.
asal mau repot aja. Kira-kira seperti itu. MIPA. Tapi kalau misalnya tertarik, saya bisa nanti berikan referensinya. Bisa dipelajari sendiri. Tapi itu tadi perlu agak direpotin. Tapi mudah sebenarnya. Oke, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan ini ya, pengaruh ya. Jadi ketika matahari terbit tepat di arah timur dan terbenam tepat di arah barat, maka bumi bumi belahan utara dan bumi belahan selatan akan menerima energi dari matahari yang kurang lebih sama, sehingga kita akan panjang siang dan panjang malamnya sama, energi yang kita terima sama. Tapi ketika dia makin bergeser ke arah utara, maka bumi belahan utara akan lebih banyak mendapat energi, sehingga bumi belahan utara mengalami musim panas. Sementara bumi belahan selatan karena kekurangan energi, lebih dikit energi yang didapat, dia akan mengalami musim dingin. Ketika mataharinya nanti kembali ke tepat di timur dan bergeser ke arah selatan, maka bumi belahan selatan akan lebih banyak dapat energi dari matahari dibandingkan bumi utara. Maka bumi selatan akan musim panas, bumi utara akan musim dingin. Jadi kalau misalnya kita bilang di Amerika sedang musim dingin, itu di bumi belahan utara, berarti Australia di bumi belahan selatan. Kalau musim dingin berarti di selatan musim panas. Jadi pergeseran matahari ini akan menggambarkan bagian mana yang paling banyak mendapat energi dibandingkan bagian di belahan bumi mana yang lebih banyak mendapatkan energi, kira-kira seperti itu. Ketika dia berada di tengah-tengah, berarti sama-sama dapat energi yang setara. Kalau dia udah bergeser ke utara, berarti utara yang lebih banyak. Kalau bergeser ke selatan, selatan yang lebih banyak. Dan ini yang menyebabkan terjadinya musim. Terus kenapa kita di Indonesia nggak ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur? Karena kita berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya mataharinya sini agak sedikit dingin yang ininya, sini juga agak sedikit, tapi nggak terlalu beda. Sementara kalau bagi yang ada di ini, yang di utara, ketika di selatan ini kan jauh banget. Jadi perbedaannya akan tinggi. Kita sepanjang tahun dapat matahari. Kita sepanjang tahun dapat ini, jadi tidak terlalu jauh perbedaan sehingga menjadi musim dingin dan musim panas, tidak terlalu ekstrim seperti itu. Jadi Gus, nama aplikasinya tuh Star Tracker. Nah, cuma nanti paling celakanya karena semua namanya kan berdasarkan ini mitologi barat gitu loh. Jadi dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi gitu loh. Dewa-dewa kita nggak ada gitu loh. Jadi paling nanti nyocokinnya. Ya, kalau ini namanya A di Greek, namanya Tenggala di Bali yang mana gitu loh. Tapi mungkin menarik Gus kalau kuliah di ITB, dosennya kayak gini loh. Itu loh, asik gitu. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan? Nggih, Durusang. Mikrofon tolong. Silakan berdiri. Wah, Niki baru ya. Ganteng cap macan. Tapi hatinya selembut sutra. Ya, mulai. Perkenalkan Mama Tityang Ida Bagus Putu Wirnya Manuabe, Tityang dari Gianyar, Tityang selaku penyuluh agama Hindu non-PNS dari Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Perkenalkan Nike, apa yang telah dijelaskan tadi saya sangat tertarik sekali karena Tityang senang juga mempelajari ilmu astronomi dan Tityang juga berkecimpung di dalam menentukan hari baik. Tityang karena ring griya, talar Tityang okana lingsir du pranda, yontan ring griya siangan Tityang. Pertama apa yang telah dijelaskan oleh Ibu sarana Bapak, terima kasih atas penjelasan secara logik. Apa terkait dengan astronomi nike bagi Tityang adalah ilmu matematik, ilmu pasti. Wariga kalau kita kaitkan ring sastra sanewentan munggah niki ring Bali khususnya nike
warah ring raga kocap wastanin. Warah niku petunjuk ring raga, ring angge sariran iraga, buana agung buana yang sudah di Bapak jelaskan oleh moderator. Mungkin ditjang Gus, bahasa Indonesia Gus. oh nggih. Mangda tentiang nih mewah. Oh nggih, nggih. Cuma. Ya terima kasih. Tadi saya tidak mendapat pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh ada kekurangan lagi 2 pertiti dan ekojala resi yang sudah dijelaskan tadi oleh semeton titiang mungkin dari si Bang Gede nggih, nggih Gus. Mungkin titiang bertanya, pistane mengajukan sebuah biar ada pendapat dulu dari Bapak dan Ibu. Nah, apa sebenarnya pandangan Bapak dan Ibu terkait dengan siklus musim sekarang ini? Terkaitkan dengan efek rumah kaca yang ada ya, yang di dunia ini karena musim sekarang sebenarnya musim dingin, dan bukan musim penghujan karena mungkin sasih kase dan karo niki persayangan utara yano kocap mungkin swarga menge niki upacara pengabenan sekarang lebih banyak kaitannya ke api. Niki panas mungkin biar ada keseimbangan di kasokaro lah diambil warga nike arpistane pedewasan untuk membakar mayat kalau di Bali Bapak. Nah niki titiang ingin mendapat pandangan dari Bapak dan Ibu narasumber terkait dengan siklus alam, terkait dengan musim yang tidak tentu niki bagaimana pandangan dan tanggapan Ibu terkait dengan dari sisi ilmu keastronomian. Nah nike mungkin dari titiang hanya sekian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang dari penyampaian yang sinap untuk ngaturang pramusanti Om, Santi Om, suksma. Suksma Gus. Yang menarik Mas Ferry tadi dibilang warige yang di Bali itu terdiri dari 2 kata warah irage menurut Pak Gus tadi. Warah itu petunjuk, irago itu diri sendiri. Jadi seluruh peta kalender itu adalah petunjuk untuk diri sendiri gitu loh. Jadi mungkin kemudian komennya Made sama Mas Ferry tentang climate change ini. Ya shoot aja dulu. Oke, jadi gini, sekarang ini kan kita sering mendengar istilah global warming. Global warming itu adalah gini, energi yang kita terima dari matahari itu lebih banyak yang terperangkap dari yang dalam tanda kutip seharusnya. Jadi kalau misalnya energi yang kita dapat dari matahari sampai ke permukaan bumi itu sebagian dipantulkan, sebagian diserap. Dan ini akan membuat permukaan bumi yang kena cahaya matahari temperaturnya nyaman bagi kita manusia. Tapi akibat dari gas rumah kaca, karbon dioksida, yang makin lama karbon dioksida yang makin lama makin tinggi kandungannya, yang tadi harusnya dipantulkan keluar, sekarang terperangkap tidak bisa keluar, dipantulkan kembali ke bumi, bukannya keluar, sehingga energi yang terperangkap makin banyak. Energi yang terperangkap makin banyak, ini akan mengganggu siklus energi di bumi sendiri. Siklus pergerakan udara, pergerakan air, yang harusnya pergerakan udara, pergerakan air, itu yang menggerakkan iklim, sekarang banyak terganggu. Ada yang terputus, ada yang harusnya tadi energinya sedang-sedang, akibat dapat energi tambahan, jadi energinya makin kuat. Sehingga badai yang harusnya biasa-biasa sekarang daya rusaknya makin tinggi. Yang harusnya daerah situ dapat panas, akibat jalur distribusi panasnya terputus, akibat global warming, putus, di sini panasnya terkumpul menjadi lebih panas dari biasanya, yang di sana nggak dapat energi sehingga lebih dingin. Terjadi kekeringan dan lain-lain, termasuk juga itu tadi yang harusnya kalau di Indonesia muson yang harusnya memberikan musim kemarau, musim penghujan, muson barat, muson timur, itu terganggu oleh adanya energi tambahan yang makin banyak terperangkap. Yang harusnya tadi kita udah masuk mulai April, mestinya kita udah mulai musim kemarau. Tapi Juli kita masih kena hujan, bukannya sekali-sekali, tapi kadang-kadang hampir tiap hari gitu. Ini karena siklus iklim kita terganggu oleh energi tambahan yang makin banyak terperangkap ini.
Dan ini akan banyak sekali mengganggu mengubah apa yang kita tahu dalam waktu singkat. Seperti perhitungan kalender tadi kan, yang harusnya sekarang musim bercocok tanam karena kalau yang dulu sebelum zamannya global warming, karena air sudah mulai tersedia banyak atau dan lain-lain, faktornya udara, temperatur, curah hujan dan lain-lain, tapi itu terganggu siklusnya oleh global warming, sehingga dalam waktu hanya beberapa puluh tahun ini kita lihat banyak sekali yang berubah. Yang beberapa waktu yang lalu saya dengar berita di India ada berapa ratus yang meninggal karena heat wave. Yang itu kita kalau dulu hampir nggak pernah kita dengar heat wave, itu gelombang panas. Jadi kemudian sekitar berapa 10 tahun yang lalu itu ada di Eropa, orang-orang yang kalau negara yang untungnya di pinggir pantai, mereka tiap hari pergi ke pantai untuk kalau kepanasan mereka bisa berenang, main di air. Tapi kalau misalnya di daerah yang dataran itu, yang bukan pinggir pantai ya, banyak yang menjadi korban heat wave. Heat wave ini yaitu tadi panas yang terperangkap, yang makin banyak terperangkap. Dan ini banyak sekali mengganggu siklus iklim yang kita kenal. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat mengatasi, yang seperti ini akan makin permanen dan makin parah. Kira-kira seperti itu, Pak. Made, nggak ada tanggapan kan di Selat juga banjir, perjalanan tadi Selat, pohon tumbang. banjir, tumbang. Gitu yang tambahkan ke. Kebetulan yang juga mengajar tentang global warming. Di sini kita kan dulu sebelum terjadinya global warming iklim biasa-biasa aja, udah seperti biasa nih. Nah sekarang karena faktor untuk global warming itu biasanya ada faktor asap kendaraan, pabrik semakin banyak, kendaraan semakin banyak, itu sehingga menimbulkan adanya global warming. Gas-gas karbon dioksida, nitrogen dan semacamnya akan berkumpul di atas, sehingga yang awalnya harusnya sinar matahari harusnya dipantulkan dan diserap, mereka akan berkumpul di dalam global warming itu, di antara bumi dan awan zat-zat kayak karbon dioksida, nitrogen seperti itu akan dipantulkan kembali di dalam sana, sehingga akan terjadinya global warming, pemanasan global. Nah pemanasan global ini seperti kata Pak sebelah saya tadi bicarakan, itu adalah berdampak pada perubahan iklim. Oke. Karena di sini ada perubahan iklim, jadinya ada turbulensi udara, jadinya iklimnya nanti yang harusnya sekarang adalah musim kemarau, jadinya sekarang musim hujan karena itu turbulensi udara, sehingga ada badai, terus kemudian hujan lebat, padahal kan harusnya nggak ada hujan, harusnya ya yang kemarin, karena adanya dampak dari global warming ini, maka kan cuaca itu akan semakin ekstrim seperti itu. Oke, gitu dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mencapai akhir dari sesi diskusi kita. Dan saya sangat senang karena sesi diakhiri dengan pertanyaan dari salah seorang pewaris nanti tradisi kebijakan Bali dari Griyo nih. Tapi pertanyaannya kemudian menyangkut sebuah hal yang sangat modern tentang perubahan iklim, global warming, dan sangat terkait sesungguhnya dengan percakapan kita kalender dan sains. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, satu kesimpulan besar yang kita peroleh dari diskusi tadi adalah bagaimana kalender yang kita selama ini perlakukan sebagai penuntun, sebagai pembimbing kita di Bali dalam menjalani kehidupan keseharian dan kehidupan ritual kita, ternyata dibuat, diciptakan, dihitung berdasarkan sungguh-sungguh pergerakan benda langit. Ini penting dalam dua level. Level pertama dari level filosofis, bahwa ternyata benar kita dituntun dari atas. Gitu. Apa yang kita lakukan, ala ayuning dewasa, kapan kita melakukan dewoyatnya, kapan kita melakukan putayatnya, sungguh-sungguh dituntun oleh bintang-bintang, sungguh-sungguh dituntun oleh lelangit.
Penting kemudian dari sisi kedua, pertanyaan terakhir tadi, bukan hanya langit yang bisa menentukan nasib kita di bumi, tapi ternyata apa yang kita lakukan di bumi juga bisa menentukan nasib para lelangit. Begitu tutupan hijau lahan di Bali tambah habis, sawah-sawah berubah jadi villa, gitu loh. Sungai-sungai kita kubur dengan sampah plastik, terjadilah banjir, gitu loh. Terjadilah hujan lebat, tanah longsor yang tidak hanya menghancurkan rumah, tapi mampu menghancurkan pura, mampu menghancurkan balai banjar, tempat-tempat yang kita anggap sebagai paku-paku titik simpul kesakralan Pulau Bali. Dan dalam jangka panjang kemudian mengubah makro weather, jadi cuaca makro. Sehingga pada bulan Juli yang sasekase yang harusnya langit sangat bersih, bunga-bunga mulai mekar mewangi, kita berhadapan dengan hujan terus-menerus ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya hanya satu di akhir acara ini, mari kita lestarikan tradisi kalender kita, tapi pada saat yang sama, pada saat kita selalu berusaha mendengarkan tuntunan langit, mari pastikan juga bahwa perbuatan kita di bumi tidak menghancurkan langit. Terima kasih, selamat siang. Mohon aplausnya untuk kedua pembicara. Om Santi 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 Om. Dengan ini acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih penutup yang disampaikan oleh moderator kita hari ini ada Bapak Iwayan Juniarto. Saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu serta teman-teman peserta. Ini semangat sekali semuanya, muda-muda dan luar biasa penuh semangat. Dan selanjutnya untuk moderator serta pembicara saya mohon untuk berada di tengah-tengah panggung. Karena kita akan melakukan sesi penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Dan Bapak Ibu tamu undangan serta para peserta, sesi kedua atau sesi berikutnya kita akan membahas lebih banyak terkait warige dalam teknologi. Dan saya mengundang sekali lagi Bapak Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana didampingi oleh Bante untuk menyerahkan plakat serta sertifikat yang pertama kepada moderator kita ada Bapak Iwayan Juniarto. Ditahan dulu. Dan selanjutnya penyerahan kepada pembicara kita, pembicara kita yang pertama adalah kepada Bapak Ferry Simatupang yang membahas tentang sistem kalender dalam astronomi. Dan yang terakhir untuk moderator kita, untuk pembicara kita yang sangat cantik, ini ada Nimade Ayu Surayuwanti Putri yang membahas terkait kalender Saka Bali dalam studi etnoastronomi. Kita foto bersama sebagai penutup sesi pertama, ditemani oleh Bante Biksu Dharma Vimala Mahatera Jayamedo. Kita foto bersama, kita abadikan momennya. 3, 2, 1. Terima kasih.